Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debi Lutfia Ramadhani dengan nomor NPM 3121025. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori berpikir, memori, dan teori transfer belajar. Teori pikiran sadar, peran dan pengaruhnya terhadap diri kita sama dengan 12% berfungsi. 1. Mendefinisikan informasi yang masuk. 2. Membandingkan. 3. Menganalisa. 4. Memutuskan. Pikiran bawah sadar, peranannya 88% fungsi dan peranannya kebiasaan, dalam kurung baik, buruk, dan refleks. 2. Emosi. 3. Memori jangka panjang, dalam kurung penyimpanan informasi yang bersifat permanen. 4. Kepribadian, karakteristik individu dalam berhubungan dengan orang lain dan dengan lingkungan yang kita jumpai sehari-hari. 5. Intuisi, peranan mengetahui sesuatu secara signifikatif berhubungan dengan metafisik. 6. Kreativitas. 7. Persepsi. 8. Belief and form. Memori ditinjau dari sudut jenis informasi dan pengetahuan yang disimpan, terdiri atas semantic memory, memori khusus yang menyimpan arti-arti dan pengertian-pengertian. Kedua, episodic memory, memori khusus yang menyimpan informasi tentang peristiwa-peristiwa. Tinjauan dari penetapan informasi terdiri atas short term memory, memori jangka pendek, long term memory, memori jangka panjang. Ini adalah skema pemrosesan informasi. Berawal itu stimulus itu bisa melihat, mendengar, meraba, membau, mencacap. Nah, pindahlah ke register atau penghindaraan. Itu bisa hilang atau lupa. Nah, pemrosesan awalnya itu yang pertama itu perhatian, yang kedua itu perlu waktu. Yaitu jika kita sering mengulang-ulang, maka kita akan menjadi memori jangka panjang. Tapi jika kita direkal aja, maka itu akan hilang atau lupa. Maka dari itu pengulangan perlu untuk menjadi penyimpanan atau memori jangka panjang gitu. Register penghindaraan. Sesaat setelah stimulus diterima oleh indera, otak segera memproses stimulus tersebut. Gambaran yang ada dalam otak atau dalam kurung perspektif tidak persis sama dengan yang diterima oleh indera. Persepsi merupakan interpretasi seseorang tersebut stimulus yang telah dipengaruhi oleh status mental, pengalaman masa lalu, pengetahuan yang telah dimiliki, motivasi, dan lain-lain. Persepsi masuk dan berbeda dalam register penghindaraan dalam waktu yang relatif singkat, dalam kurung tidak lebih dari 2 detik. Jika tidak ada pemrosesan lebih lanjut atau terdesak informasi baru, maka informasi akan hilang atau lupa. Tetapi jika ada pemrosesan lebih lanjut, maka informasi akan masuk dan tersimpan dalam memori jangka pendek. Sifat register penghindaraan. 1. Kapasitas terbatas. 2. Waktu sangat singkat, dalam kurung tidak lebih dari 2 detik. Proses awal, pemrosesan awal. 1. Perlu perhatian. A. Pemusatan energi psikis terhadap objek tertentu. B. Kadar kesadaran yang menyertai aktivitas yang sedang dilakukan. 2. Perlu waktu untuk sampai dalam kesadaran. Hal-hal yang menarik perhatian. 1. Sesuatu yang lain dari yang lain. 2. Sesuatu yang mendadak datang atau yang mendadak hilang. 3. Sesuatu yang menyangkut diri si subjek. Lanjutan. 5. Pernyataan. Mohon diperhatikan, ini penting, dan lain-lain. Yang B. Untuk komunikasi tulis. 1. Pewarnaan. 2. Cetak tebal. 3. Cetak miring, dan lain-lain. Memori jangka pendek. Memori jangka pendek itu yaitu mudah lupa atau jika diulang-ulang akan menjadi memori jangka panjang. Nah, persepsi yang telah diproses ditransfer ke memori jangka pendek. Memori jangka pendek kapasitasnya terbatas 5-9 bits atau hal yang berbeda dalam suatu waktu tertentu. Informasi yang masuk dalam memori jangka pendek dapat berasal dari register penginderaan atau dari memori jangka panjang dan sering terjadi secara bersamaan. Lanjutan memori jangka pendek. Penyimpanan dilakukan dengan rehearsal atau mengucapkan secara berulang kali.
Jika dalam waktu 30 detik tidak ada pengulangan, maka informasi akan hilang atau dilupakan. Semakin lama informasi berada dalam memori jangka pendek, semakin besar kesempatan untuk masuk ke dalam memori jangka panjang. Implikasi dalam pembelajaran. 1. Tidak terlalu cepat dalam menyampaikan informasi satu ke yang lain, dalam kurung kesempatan rehasal dan tidak terdesak informasi berikutnya. 2. Tidak terlalu banyak ide dalam satu kali penyimpanan, kecuali telah ada informasi pangit dalam memori jangka panjang. 3. Memberikan waktu atau kesempatan berpikir ketika harus menjawab pertanyaan. Kemudian memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini jika terus ada pengulangan dan pengodaan, maka tersimpan menjadi memori jangka panjang. Lanjutan memori jangka panjang. 1. Memori jangka panjang merupakan bagian dari sistem memori untuk menyimpan informasi dalam kurun waktu yang panjang dengan kapasitas yang besar. 2. Informasi yang telah tersimpan dalam memori jangka panjang tidak pernah akan terlupakan. Kemungkinan yang terjadi adalah kehilangan kemampuan untuk menemukan kembali atau recall. Mengapa lupa? 1. Persepsi tidak diproses lebih lanjut. 2. Informasi dalam memori jangka pendek tidak ditransfer ke dalam memori jangka panjang. 3. Distorsi recall. 4. Interpretensi atau tercampur atau terdesak oleh informasi lain. Mengapa ingat? 1. Efek pertama dalam kurung perhatian masih penuh, dan efek terakhir tidak terprevensi informasi lain. 2. Belajar informasi baru lebih mudah bila sebelumnya telah mempelajari hal serupa. 3. Transfer belajar dalam kurung transfer of learning. Ada yang vertikal, bisa negatif dan positif. Pengertian transfer belajar mengandung arti pemindahan keterampilan, tidak menghilangkan keterampilan yang lama karena adanya keterampilan yang baru. Reber 1988. Kesimpulannya, pemindahan pengaruh atau pengaruh keterampilan melakukan suatu terhadap tercapainya keterampilan melakukan sesuatu lainnya. Kemudian ini adalah jenis-jenis transfer. Pertama, transfer dalam kurung positif. Apabila dalam belajar tertentu membantu atau mempermudah siswa tersebut belajar dalam situasi-situasi lainnya. Dalam kurung Barlow 1985. Kedua, transfer dalam kurung negatif. Apabila dalam belajar tertentu memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan siswa dalam situasi-situasi belajar lainnya. Dalam kurung Barlow 1985. Kemudian transfer dalam kurung naik ke atas, tegak lurus atau persyarat, prerequisite, belajar tertentu untuk mempermudah belajar pada tingkat selanjutnya. Terakhir, transfer dalam kurung mean, ke arah samping, maupun menggunakan teori yang telah dipelajari untuk mempelajari materi yang sama rumitnya dalam situasi tertentu. Sekian pemaparan materi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.